Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fadila di video analisis kompleks. Di sini kita akan membahas tentang hasil kali titik dan silang bilangan kompleks. Materi yang pertama kita akan membahas tentang hasil kali titik atau dot bilangan kompleks. Di mana misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dikali I dan Z2 adalah X2 ditambah Y2 dikali adalah bagian kompleks dan dinyatakan sebagai vektor-vektor. Hasil kali titik antara dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 merupakan sebuah skalar. Dapat juga kita definisikan bahwasannya Z1 dot Z2 sama dengan nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2 cos theta dan atau bisa juga dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 atau bagian real dari konjugat Z1 dikali Z2 dan bisa juga dengan setengah dari konjugat Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali konjugat Z2, dimana theta ini adalah sudut antara Z1 dan Z2 yang terletak antara 0 dan V. Untuk lebih mudahnya kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Jika diketahui Z1 sama dengan 3 ditambah 6I dan Z2 adalah 5 ditambah 2I, maka tentukan hasil kali titik dari kedua bilangan kompleks tersebut. Di sini yang kita ketahui bahwa X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 5 dan Y1 adalah 6, Y2 adalah 2. Kemudian kita langsung masuk ke penyelesaian. Di sini saya akan menggunakan Z1.Z2-nya yang X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 yang pertama. Kita masukkanlah nilai X1-nya, X2-nya, kemudian Y1-nya, Y2-nya, kemudian kita jumlahkan 3 dikali 5 adalah 15, kemudian ditambah dengan 6 dikali 2 adalah 12, kemudian kita jumlahkan maka hasilnya 27. Kemudian yang kedua saya menggunakan bagian real dari konjugat Z1 dikali Z2. Di sini kita masukkan juga nilai X1, X2-nya. Kemudian di sini kan sudah kita pernah bahas di video sebelumnya bahwa rumus konjugat dia adalah X dikurang dengan YI. Maka di sini 3 dikurang 6I. Mengapa? Karena nilai X-nya itu tadi kan 3. Kemudian nilai Y-nya adalah 6. Yang tadi kan positif karena rumusnya adalah negatif, maka kita tulis negatif. Kemudian kita kali dengan Z2-nya. Sudah. Kemudian kita dapatlah kita kalikan seperti biasa. Di sini ada nilai I kuadrat. I kuadrat ini kita ganti dengan minus 1. Kemudian kita kelompokkan mana bagian realnya dan bagian imajinernya. Yang bagian realnya adalah 27 dan bagian imajinernya adalah minus 24. Maka hasilnya adalah bagian realnya adalah 27. Maka hasilnya sama. Begitu juga jika kita menggunakan rumus yang ini, maka hasilnya juga sama. Bagi teman-teman yang masih ragu, boleh dicoba menggunakan yang ini, yang setengah dari konjugat Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z2. Boleh teman-teman buktikan apakah betul memang sama atau tidak. Jika tidak sama, teman-teman boleh komen di bawah dan beritahu hasilnya dan caranya bagaimana kok bisa tidak sama gitu. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hasil kali silang atau kita sebutkan cross bilangan kompleks. Di sini kita langsung definisikan bahwasannya Z1 dikali silang Z2
sama dengan nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2 dikali sin theta. Nah, kalau dikali titik tadi dia adalah cos theta, tapi kalau dikali silang dia adalah sin theta. Kemudian dia juga bisa dengan X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2, dimana bisa juga kita mencarinya menggunakan bagian imajiner dari konjugat Z1 dikali Z2. Kemudian bisa juga dengan setengah dari konjugat Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali konjugat Z2. Nah, jelas bahwa nilai konjugat Z1 dikali Z2 sama dengan adalah Z1 dot Z2 ditambah I dikali Z1 dikali silang Z2, maka hasilnya bisa juga dia nilai mutlak Z1 dikali dengan nilai mutlak Z2 dikali E pangkat I theta. Jika Z1 dan Z2 adalah tidak 0, maka dia ada 4 syarat. Yang pertama ada suatu syarat perlu dan cukup agar Z1 dan Z2 tegak lurus antara Z1 dot Z2 sama dengan 0. Yang kedua adalah suatu syarat perlu dan cukup agar Z1 dan Z2 sejajar adalah Z1 kali silang Z2 sama dengan 0. Panjang proyeksi Z1 dan Z2 adalah nilai mutlak Z1 dikali titik Z2 per nilai mutlak Z2. Yang keempat ada luas jajaran genjal yang sisi Z1 dan Z2 adalah nilai mutlak Z1 dikali Z2. Langsung saja kita masuk ke contoh, yaitu contohnya seperti yang tadi. Cuman di sini tentukan hasil kali silang dan kedua bilangan kompleks tersebut. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, kemudian masuk ke penyelesaian. Kita langsung masuk penyelesaian. Di sini saya menggunakan Z1 kali silang Z2 yang X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2. Nah, kita masukkan saja nilainya. Kemudian kita masukkan saja nilai X1, X2 nya, Y1, Y2 nya, maka dapatlah min 24. Kemudian saya yang kedua menggunakan bagian imajiner dari konjugat Z1 dikali Z2. Nah, di sini langsung saja kita masukkan nilai X1, X2 yang seperti tadi, baru kita kelompokkan bagian realnya dan bagian imajinernya, maka dapatlah bagian realnya adalah 27 dan bagian imajinernya adalah min 24, maka dapatlah hasilnya sama seperti yang di atas adalah min 24. Maka dia mau kita menggunakan yang ini atau yang ini atau bagian imajiner atau yang sekalipun yang terakhir ini, maka hasilnya tetap sama. Nah, jadi teman-teman coba buktikan dengan menggunakan rumus yang ini ya. Oke, sekian video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada salah pengucapan dan salah penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.